Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku tidak akan tenang. Saat dia berbicara, cahaya emas kebiruan dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan dia mengangkat tangan kanannya ke arah Wo Yuhao lagi. Hei, ini benar-benar kesalahpahaman. Wo Yuhao juga bingung. Ingat, namaku bukan Wang Dong-er, namaku adalah Tang Wutong. Wanita muda itu berteriak dan menyerbu menuju Wo Yuhao. Kata-kata tidak berguna saat ini. Dia harus berurusan dengan serangannya terlebih dahulu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru tua dan putri salju kecil terpisah dari tubuhnya. Pedang permaisuri yang tak tertandingi Wo Yuhao kini dirilis. Tang Wutong dipengaruhi oleh udara yang sangat dingin di udara dan gerakannya sedikit tertunda. Namun cahaya emas kebiruan dari tubuhnya juga langsung menjadi lebih kuat. Dia menyapu sayap naganya untuk melawan. Derak bergema dan Tang Wutong turun dari langit. Gelombang dingin yang kuat dengan cepat menyebar ke tubuhnya. Kekuatan es pamungkas ditampilkan pada saat ini, namun sangat sulit bagi Wo Yuhao untuk bertarung. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk melukai Tang Wutong karena dia terlihat sangat mirip dengan Wang Dong-er. Cahaya terdistorsi berdesir di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat melepaskan gangguan spiritualnya yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak jelas. Dingin yang kuat terus melonjak maju. Wanita salju kecil melayang dan dia melepaskan tarian salju es pamungkas. Butiran-butiran salju besar mengepung tubuh Wo Yuhao dan dengan cepat menelan dirinya dan Tang Wutong dengan bantuan gangguan spiritualnya. Tang Wutong tiba-tiba merasa seolah-olah dia terjebak dalam domain ini. Namun dia tidak panik dan matanya bersinar cerah. Di dahinya tanda trisula emas bersinar diam-diam sekali lagi dan menambahkan lapisan cahaya keemasan di matanya. Tang Wutong mengeluarkan raungan naga nyaring saat dia berdiri di tempat. Baju besi emas kebiruan diam-diam muncul di tubuhnya. Armor ini terbuat dari sisik naga berian biru. Dentang-dentang terus bergema. Tebasan dewa naga bercahaya dirilis. Wo Yuhao kini juga merilis tinjunya. Namun lapisan cahaya keemasan juga menyebar dari tinju kanan Wo Yuhao yang menuju tebasan dewi naga bercahaya milik Tang Wutong. Keduanya akan saling bertabrakan. Perasaan yang tak terukiskan dan tidak bisa dijelaskan ada di udara. Itu adalah kombinasi dari kesedihan dan kenangan yang tak terbatas. Meski tinju Wo Yuhao telah berhenti, emosinya terus melonjak. Itu adalah tinju kenangan miliknya. Sebuah tinju yang berisi perasaan zikir yang melonjak. Proyeksi cahaya Tang Wutong langsung ditarik dan dia mendarat di tanah. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia terhuyung 2 langkah ke belakang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Dia hanya bisa merasakan bahwa ada banyak sekali gambar yang melintas di benaknya. Dan dia tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Wo Yuhao tidak terhuyung mundur, tetapi darah segar menetes dari kepalan tangan kanannya. Sebelum mendarat di tanah, itu berubah menjadi butiran es berwarna merah darah di bawah pengaruh es pamungkasnya. Ketika butiran es ini mendarat di tanah, itu dihancurkan menjadi bubuk merah yang tersebar di mana-mana. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan ingatan tanpa batas dan perasaan lembut. Dong-er, ini kamu Dong-erku. Wo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata Niu Tian, pemimpin sekte Hao Tian, bergema di benaknya sekarang. Dong-er baik-baik saja. Dia dirawat oleh ayahnya, namun dia bukan lagi Dong-er. Dia telah kehilangan sebagian ingatannya. Meski Tang Wutong tidak bisa mengenalinya sekarang, ada tanda-tanda kemampuan dari Wang Dong-er. Wo Yuhao kini lebih tenang. Dia Dong-er, tapi dia mengubah namanya dan lupa siapa aku. Tang Wutong tersentak sedikit
dan dia butuh beberapa saat untuk pulih dari niat tinju kenangan Huo Yuhao. Ketika dia menatapnya lagi, ada pandangan ngeri di matanya. Apa? Apa yang kau lakukan padaku? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kamu hanya merasakan cinta dalam diriku. Tang Wutong memiliki pandangan waspada di matanya saat dia mendengus. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Setelah dia mengatakan itu, sayap naganya terbuka lagi dan dia naik ke udara sebelum terbang menuju danau dewa laut. Ekspresi Huo Yuhao berubah lembut ketika dia memperhatikannya. Dong-er, apakah kamu benar-benar melupakanku? Bahkan jika kamu lupa, lalu kenapa? Aku bersedia untuk mengejarmu lagi dan membawamu dekat denganku lagi melalui cintaku untukmu. Kamu pasti akan melihatku di masa depan dan kamu akan terus melihatku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sisiku lagi. Aku akan menggunakan hidupku dan segalanya untuk melindungimu. Dong-er, apakah kamu Wang Dong-er atau Tang Wutong? Kamu harus menjadi istriku. Air mata sekali lagi mengalir dari mata Huo Yuhao, namun air mata itu karena bahagia sekarang. Wang Dong-er tertidur lelap. Wang Chu-er mengorbankan dirinya dan Shrek diserang oleh hutan Stardo. Serangkaian pukulan berat ini telah memoles hatinya. Dia menyembunyikan kelemahan internalnya dan mencoba menghadapi semuanya dengan ulet. Namun dia masihlah manusia. Ketika dia melihat adik laki-lakinya, Del Woli, ia merasa kehangatan kekeluargaan. Hatinya yang dingin sedikit meleleh. Dan saat ini segala sesuatu di dunia tampaknya dipenuhi dengan kehidupan dan segalanya menjadi indah ketika ia melihat Tang Wutong yang harusnya adalah Wang Dong-er. Bagaimana? Apakah kamu berhasil melihat sesuatu? Sebuah suara yang baik hati bertanya. Huo Yuhao berbalik dan dia melihat Penatua Swan. Penatua Swan berjalan ke arahnya perlahan dan terkekeh. Dia tidak meninggalkanmu lagi, namun itu benar-benar masih dia. Huo Yuhao juga tersenyum dan dengan cepat mengusap air matanya dari wajahnya. Ya, bahkan jika dia tidak mengakuinya dan telah melupakanku, dia masihlah Dong-erku. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Aku akan membuatnya mengingatku. Penatua Swan tersenyum. Dia datang ke Shrek seminggu yang lalu untuk menjadi seorang pengajar. Setiap dari kita tercengang ketika melihatnya dan berpikir bahwa dia adalah Dong-er. Namun dia mengatakan bahwa dia bukan Dong-er, tetapi adalah Tang Wutong. Dia tidak tahu ada orang yang bernama Wang Dong-er. Dia sangat berbeda dari Dong-er dalam banyak aspek, termasuk jiwa bela dirinya. Namun, aku bisa dengan jelas melihat bayangan Dong-er padanya. Aku ingat kamu menyebutkan bahwa akan mengunjungi Dong-er yang tertidur lelap. Apakah kamu pergi dan menemukannya? Huo Yuhao mengaku dan menceritakan semua yang terjadi saat di Sekte Haotian. Penatua Swan menarik senyum di wajahnya dan menyernyitkan alisnya sedikit sebelum berkata, jika ini masalahnya, dia harusnya adalah Dong-er. Hanya saja, apakah kamu merasakan jejak Dong-er padanya? Namun, ada juga jejak Ki-er. Hah? Ki-er? Huo Yuhao sedikit gemetar dan dengan cepat mengingat situasi ketika dia bertarung dengan Tang Wutong sebelumnya. Dia ingat kekuatannya dan jiwa bela dirinya. Seperti kata pepatah, pelaku bingung namun penonton melihat dengan jelas. Kata-kata Penatua Swan dengan cepat mengingatkannya. Jika Huo Yuhao harus menggambarkan jiwa bela diri dari Tang Wutong, dia harus mengatakan bahwa itu adalah kombinasi dari naga emas Wang Qiu'er dan Dewi Kupu-Kupu Wang Dong-er. Bagaimana mungkin? Dong-er adalah pemimpin sekte muda dari Sekte Haotian, sementara Qiu'er adalah kaisar binatang keberuntungan. Bagaimana ini mungkin? Penatua Swan memiliki pandangan bijaksana di wajahnya ketika dia berkata, tampaknya tidak dapat dipercaya, tetapi Wang Qiu'er adalah kaisar binatang keberuntungan. Dia mengendalikan kekuatan takdir. Mungkinkah perasaannya terus ada dengan rohnya setelah dia meninggal? Dan kekuatan rohnya berhasil menyatu dengan Dong-er. Akibatnya, Dong-er bangun dan mencapai keadaannya saat ini. Yuhao, kamu harus mengerti bahwa jiwa bela diri adalah ajaib. Bahkan setelah ribuan tahun penelitian,
akademi kita masih tidak dapat menyelesaikan beberapa teka-teki. Misalnya mengapa manusia memiliki jiwa bela diri dan dalam kondisi apa jiwa bela diri dapat bermutasi. Bagaimana jiwa bela diri diwariskan melalui ayah atau ibu seseorang. Semua ini tampak seperti pertanyaan sederhana, tetapi tidak ada yang memiliki jawaban yang pasti untuk itu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Namun aku khawatir kamu harus mencari tahu sendiri rahasia tentang Tang Wutong. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.